Kita akan belajar tentang gerak. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu yang namanya gerak. Nah, gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena definisi ini, maka gerak harus memiliki yang namanya acuan. Kemudian, ada yang namanya gerak semu. Nah, gerak semu ini adalah gerak yang tidak sebenarnya. Kayak gimana sih? Contohnya ya, misalnya saat kita sedang berkendara nih, terus kita melihat keluar. Nah, seolah-olah pohon kan bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang sedang bergerak. Nah, kemudian ada yang namanya gerak relatif. Nah, gerak relatif berarti gerak suatu benda itu relatif terhadap benda lain. Nah, suatu benda ini bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, perpindahan ini adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awal. Kemudian jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titiknya. Nah, bedanya tuh kayak gini. Nah, misalnya ya, ada orang berjalan dari titik A menuju titik C tapi melalui B. Artinya lintasan yang dia tempuh adalah dari A ke B dulu baru ke C. Nah, ketika kita berbicara tentang jarak, berapa jaraknya? Berarti kan kita hitung nih, lintasannya kan dari A ke B, terus habis itu dari B ke C. Berarti kita hitung dari A ke B berapa? 3 km. Terus dari B ke C berapa? 4 km. Berarti jaraknya itu adalah 3 km ditambah 4 km, berarti 7 km. Nah, kemudian ketika kita menghitung perpindahan, kita lihat posisi awalnya dan posisi akhirnya. Nah, jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir itu berapa? Ini kan posisi awalnya A, posisi akhirnya C. Berarti jarak terpendek dari A ke C adalah 5 km. Artinya perpindahannya adalah 5 km. Nah, kemudian ada kecepatan dan kelajuan. Nah, bedanya kalau kecepatan itu nanti adalah hubungannya dengan perpindahan. Kemudian kalau kelajuan itu dia hubungannya dengan jarak. Jadi kecepatan itu seberapa cepat sebuah benda berpindah. Kalau kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, rumusnya kayak gimana? Nah, rumusnya ini, kalau kelajuan itu berarti jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Ini jika kita simbolkan itu jadinya V sama dengan S per T. S ini jarak ya. V ini kelajuan rata-rata. Kemudian kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, jika kita simbolkan adalah V sama dengan delta X per T. Delta X di sini adalah perpindahan. Nah, bedanya kecepatan sama kelajuan, simbolnya di sini kan kelajuan ada stripnya, kalau kecepatan nggak ada, kayak gitu. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini adalah motor Angga bergerak atau berangkat dari A ke D melalui B dalam waktu 10 detik. Dia berangkat dari A ke D tapi melalui B. Artinya dia bergerak dari A ke B dulu baru ke D. Nah, yang ditanyakan adalah jarak, kemudian perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan. Nah, pertama kita hitung jaraknya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu adalah jarak dari mana ke mana? Dari A ke D, berarti SAD. Nah, SAD dia kan melalui B, berarti kita hitung dulu jarak dari A ke B, habis itu dari B ke D. Berarti SAB ditambah SBD. Oke, kita lihat dari A ke B berapa? Ini A5, B25. Kita kurangkan saja nilai yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti 25 dikurangi 5 itu 20. Atau sederhananya kayak gini. Lihat skalanya. Ini kan skalanya 5, 5, 5 kan? Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 5. 20, sama saja ya. Kemudian dari B ke D, berarti 25 dikurangi negatif 15, berarti sama aja 25 ditambah 15 ya, berarti 40. Nah, sederhananya kita juga bisa hitung kayak cara yang pertama ya.
Misal ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali skalanya kan 5 ya. Berarti 8 dikali 5, 40. Sama saja ya. Berarti kita jumlahkan jadinya 60 meter. Nah, berarti jaraknya itu adalah 60 meter. Kemudian kita hitung perpindahannya. Nah, perpindahan dari A ke G. Kita lihat aja ya posisi awal sama posisi akhirnya. Berarti perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya di berapa? Negatif 15 ya. Berarti negatif 15 dikurangi 5. Berarti sama aja negatif 20 meter. Kenapa negatif? Karena kan dia bergeraknya ke kiri ya. Nah, perpindahan ini dia memiliki arah. Kalau ke kiri berarti negatif kayak gitu. Terus yang C itu kelajuan rata-rata. Berarti kelajuan rata-rata itu V sama dengan S, S-nya SAD per T. Nah, S-nya tadi udah ketemu kan, 60 dibagi T-nya 10 detik ya, ini. Berarti dibagi 10, berarti sama dengan 6 meter per second. Terus yang D itu adalah kecepatan rata-rata. Berarti V sama dengan delta X AD dibagi T. Delta X-nya tadi negatif 20 dibagi 10. Berarti sama dengan negatif 2 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sarah berlari 28 meter ke utara, kemudian berbelok 6 meter ke barat, dan 20 meter ke selatan dalam waktu 20 detik. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, dia bergerak ke utara sejauh 28 meter. Kemudian ke barat ke kiri ya, 6 meter. Kemudian ke selatan 20 meter. Oke. Dalam waktu 20 detik. Pertama kita hitung jaraknya terlebih dahulu. Oke. Yang A itu jaraknya, jarak itu S. Berarti lintasan yang dia tempuh ke sini, baru sini kan? Berarti kita jumlahkan saja semua total lintasannya. Berarti 28 ditambah 6 ditambah 20. Berarti sama dengan 54 meter. Oke, itu jaraknya. Sekarang kita hitung perpindahannya. Perpindahannya dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Nah, kita hitung ya. Berarti dari sini ke sini. Kita pakai konsep Pythagoras. Nah, ini 6 meter, berarti di sini juga 6 ya. Ini 20, ini 28 segini, berarti segini 20, berarti ini sisanya 8. Oke. Berarti delta X-nya sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36. Berarti sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Oke, sekarang selanjutnya kita hitung kelajuan rata-ratanya. Berarti V sama dengan S per T. S-nya berapa? 54, terus T-nya 20. Maka 54 dibagi 20 berarti 2,7 meter per second. Terus selanjutnya yang D itu adalah kecepatan. Berarti V sama dengan delta X per T. Delta X-nya 10, T-nya 20. Berarti sama dengan 1/2 atau 0,5 meter per second. Oke,